Perkenalkan, nama saya Franciscus Bong Manado dengan NIM 062 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia adalah kumpulan struktur organ yang internal dan eksternal yang bekerja untuk tujuan reproduksi, prokreasi, serta memiliki fungsi yang berbeda-beda, baik pada pria dan wanita. Sekarang kita membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar meliputi penis dan skrotum. Organ bagian dalam meliputi testis, epididymis, ductus deferens, ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretritis, dan uretra. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria. Organ bagian luar meliputi penis adalah alat kelamin pada pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni. Penis juga memiliki 3 korpus cavernosa, yaitu 2 buah korpus cavernosus uretra terletak di bagian punggung atas penis, dan 1 buah korpus cavernosus terletak di bagian bawah penis yang merupakan saluran kemih. Korpus cavernosa ini berfungsi sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Skrotum adalah kantong yang terdiri atas kulit tampak lemak yang tergantung di bagian belakang. Penis dan berfungsi sebagai pembungkus testis atau buah jakar. Organ bagian dalam meliputi testis, merupakan organ yang sangat penting. Dalam sistem reproduksi, pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum yang berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Ductus deferens yaitu merupakan sepasang tabung yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Ductus ejaculatorius merupakan saluran di antara kantung kemih dan kelenjar prostat yang berfungsi untuk mengeluarkan air mani yang berisi sperma yang terletak matang menuju uretra pada saat ejakulasi. Vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar di sepanjang bagian belakang dasar kandung kemih pria, berfungsinya yaitu untuk menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang bersifat lengket, yang membuat air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi. Reproduksi wanita hingga memungkinkan sperma memiliki peluang besar untuk bisa bertemu dengan sel telur. Kelenjar prostat adalah organ yang kecil yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari yang berada di dalam panggul. Tempatnya di bawah kandung kemihnya, berfungsi untuk memproduksi dan menyempurnakan air mani. Kelenjar bulbouretralis atau disebut juga kelenjar Chopper, yaitu merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Fungsi dari kelenjar ini adalah saat pria terangsang, maka kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum
terjadi ejakulasi. Uretra. Uretra adalah tabung tipis yang terhubung ke lambung, ke kandung kemih, dan merupakan bagian terakhir sistem reproduksi pada pria yang berfungsi untuk membantu urin keluar dari tubuh. Nah, penis juga memiliki 3 korpus cavernosa, yaitu dua bau korpus cavernosus uretra yang terletak di bagian punggung atas penis, dan 1 buah korpus cavernosus terletak di bagian bawah penis yang merupakan saluran kemih. Korpus cavernosa ini berfungsi sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi pada penis. Baik, sekarang kita membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi 2, yaitu organ eksternal dengan organ internal. Nah, apa saja yang meliputi organ-organ tersebut? Baik, organ eksternal meliputi mons pubis. Mons pubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada wanita yang berfungsi untuk menghasilkan feromon serta melindungi tulang kemaluan atau simfitis pubis. Labia mayora merupakan bibir vagina besar atau bagian luar yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita. Bagian luar lainnya. Labia minora merupakan bibir vagina kecil yang berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Klitoris yaitu organ pendek yang terletak di bagian bawah pubis dengan ukuran kurang lebih dari 6 x 6 mm yang berfungsi sebagai pemberi kenikmatan seksual saat dirangsang. Sekarang vestibulum yaitu rongga kemaluan yang merupakan alat reproduksi bagian luar yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang mis. Organ ini berfungsi untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual dengan lender yang dihasilkan. Hymen adalah selaput darah yang merupakan lipatan membran yang menutup sebagian luar saluran reproduksi pada perempuan, yang berfungsi untuk melindungi bukan vagina dan area sekitarnya. Selama masa pertumbuhan wanita, perineum adalah area di antara otot vagina dan anus yang berhubungan gerak otot dasar panggul yang berfungsi untuk menopang organ panggul seperti kandung kemih dan usus. Nah, itulah teman-teman organ reproduksi eksternal atau bagian luar pada wanita. Sekarang kita melanjutkan untuk membahas tentang organ reproduksi eksternal pada wanita. Di antaranya yaitu vagina adalah bagian organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim, dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Uretus atau disebut dengan juga rahim yaitu organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi pada wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uretus ini berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin dan sampai siap untuk dihasilkan. Tuba Fallopi merupakan saluran yang menghubungkan antara indung telur dan rahim, yang fungsinya sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. 4. Ovarium adalah organ
tempat pembentukan sel telur dan penghasil hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, sekaligus menjadi tempat perkembangannya sebelum siap dibuahi. Nah, itulah teman-teman bagian dan organ-organ sistem reproduksi pada manusia.